Bapak Kepala SMA Negeri 1 Losari, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir. Terima kasih. Yang pertama, saya kita ucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan atas izinnya. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dari sholawat tersebut mendapat syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan materi budaya positif. Secara sederhana, mungkin ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak. Masih di paket 1. Ini sebenarnya dari paket 1 ya, karena paket 2-nya baru akan mulai. Ada 3 paket yang harus diselesaikan. Ini paket 1-nya terakhir dengan budaya positif. Maksudnya tujuannya kita belajar budaya positif, yaitu mudah-mudahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Syamsi, mudah-mudahan bisa diterapkan di anak-anak kita semuanya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa ada atau muncul budaya positif, kalaupun tidak sebesar, kira-kira ada segelintir orang anak-anak yang bisa mempunyai budaya positif dalam dirinya. Setidaknya kalaupun belum bisa sampai SMA Negeri 1 Losari memiliki budaya positif, paling tidak itu. Kalau boleh izinkan saya untuk berdiri, Bapak Ibu sekalian. Oh Ibu, di sini kita belajar budaya positif. Yang pertama, kira-kira apa sih budaya positif itu? Sambil menunggu, nanti saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk berdiri sebagai sambil menunggu yang ini. Kami mohon untuk berdiri semuanya. Untuk berdiri. Ini adalah apa sih maksud dari kenapa kita belajar budaya positif? Intinya adalah disiplin positif. Kami minta Bapak Ibu saling berpasangan. Wes, mau di set? Iya, ada pasangannya saja. Kita akan bermain sejenak untuk terkait dengan budaya positif ini. Permainannya adalah sederhana. Di antara pasangannya masing-masing, Yaitu di antara nanti akan Bapak Ibu boleh gantian. Bapak Ibu boleh gantian. Yang satu kepalkan tangannya, satu orang, entah kanan atau kiri terserah, pokoknya paling tidak mengepalkan tangannya. Kemudian ketika temannya adalah mengepalkan tangannya, yang satunya meminta untuk membukanya. Nah, nanti artinya kepalkan tangan Anda, teman yang satunya coba untuk membukanya. Tekniknya terserah, mau pakai cara bagaimana, kira-kira bisa terbuka apa tidak. Nanti coba gantian. Saya kira Bapak kita mulai izinkan Bapak Ibu silakan untuk mulai.
Satunya ngepal, satunya bisa apa? Takutnya mau kasih uang atau apa terserah. Lah ini bagaimana? Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Ini syarat pertama gue ya. Bagaimana mau ada yang bisa membuka? Jadi secara sederhana sebenarnya ketika Bapak Ibu mempertahankan jati egonya sendiri untuk tidak membuka, itu berarti ada sesuatu yang dipendam yang dari kita. Kalau nanti apa? Walaupun ada misalkan ada yang membuka, sebenarnya kenapa dia bisa membuka? Karena sudah hatinya itu sudah mulai terbuka. Entah bagaimana caranya. Misalkan tadi ada yang dengan iming uang, berarti sudah membuka dirinya. Ada yang orangnya tidak mau membuka, ya tetap tidak mau membuka, pokoknya mau di apapun tidak mau membuka, ya sampai kapanpun tidak akan terbuka. Paling ya tadi paling sederhana dengan cara diiming-iming. Secara sederhana, tim disiplin positif. Ini tadi yang atau budaya positif ini adalah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid. Agar murid, ya. Saya persilakan kembali. Silakan kembali. Agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan berhormat dan bertanggung jawab, ini budayanya. Nah, tadi kegiatan yang tadi dilaksanakan lah tadi pada dasarnya kenapa kesimpulan yang tadi kita laksanakan pada semua tindakan atau keputusan itu bagaimana dari kontrol pikiran kita. Saya mau membuka, saya mau menerima, mengajak Anda untuk dibuka tangannya, itu tergantung dari kontrol diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak mau membuka, ya tidak akan membuka. Nah, prinsipnya yang kita berpegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepala tangan kita, akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan itu ada pada kontrol diri masing-masing. Semuanya ada pada kontrol diri masing-masing. Selama ini, apakah ketika siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar itu terkontrol dengan dirinya, atau hanya ada hal-hal yang lain yang mempengaruhi? Selama ini Anda kalau tidak mengerjakan nanti tidak dapat nilai, itu berarti masih eksternal. Kontrolnya kontrol dari luar, atau nanti kalau Anda tidak mengerjakan silahkan keluar hukum. Nah, itu masih eksternal. Nah, ketika dia muncul dari internal, maka akan timbul lebih terbuka lagi. Kira-kira itu. Sebagai awalannya, kita seakan-akan dalam keseharian kita melihat siswa itu sudah mengikuti kegiatan yang kita suruh, yang kita perintahkan kepada siswa-siswa kita, pada murid-murid kita. Sejatinya, menurut William Glasser,
dalam teori kontrolnya yang lebih terkenal dengan miskonsepsi tentang makna kontrol, yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang-kadang ada siswa yang menggaungkan, oh di apapun tetap enggak mau, walaupun tampaknya, tapi kadang-kadang ada yang mau walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya udahlah, daripada itu, ya udah saya ikuti. Nah, akhirnya dalam istilah kerennya wujuduhu ka'adabi, adanya sih ada siswanya di kelas, tapi ya baru sekedar ada, karena memang motivasinya tidak timbul dari dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa miskonsepsi yang berikutnya terkait kontrol itu adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat tadi, dengan cara diiming-imingi, dengan cara mendapatkan penghargaan, dengan cara apa-apa, itu gampangnya ketika itu kelihatannya siswanya memang mau. Tapi coba bayangkan ketika suatu saat tidak dikasih hadiah, kira-kira timbulnya apa? Timbulnya kekecewaan. Gak dapat hadiah. Soalnya kita setiap hari ngasih nilai sekian, tapi suatu hari ketika ngasih tugas tidak ngasih nilai, pasti protes, Pak, Bu kok nggak dikasih nilai? Nanti timbul pertemuan berikutnya, bisa jadi tidak mau mengerjakan lagi. Kayaknya nggak dikasih nilai. Nah, itu. Ilusi yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh misalkan, ya kamu ngerjain sih biar gurunya enak. Itu kan membuat dia merasa bersalah dirinya. Nah, itu membuat down, katakanlah membuat down si anak. Dimana ketika menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya, yang akhirnya jadi minder. Bisa saja seperti itu. Yang berikutnya yaitu miskonsepsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi. Kita merasa orang yang paling berkuasa akhirnya memaksa, padahal yang dipaksa tidak mau. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Ya paling tidak kalau tidak muridnya kadang-kadang dipaksa sama anaknya. Kamu itu harus ini, nanti setelah ini kamu harus lanjut ke sini, sekolah di sini. Jadi diatur sesuai sendirinya. Apapun yang dilakukan dapat diterima memang, tapi selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran yang saja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Memang jangka pendek mau anaknya, tapi jangka panjang akan timbul ogah-ogahan. Harus dipaksa terus akhirnya timbulnya maksa. Kemudian akhirnya bahwa ketika kita ingin merubah konsep diri pada si anak, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, menurut Stephen Covey, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita rubah perilakunya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi ubah mindset dan tujuan kita itu apa? Ubah. Ya, kita juga bisa merubah pola pikir si anak. Mudah-mudahan bisa dirubah. Itu tujuannya. Jadi selama ini kan masih motivasinya rata-rata adalah hampir lumrah sekolah yang penting dapat ijazah, setelah dapat ijazah nanti bisa buat kerja. Udah, seperti itu berulang-ulang seperti itu. Ketika lulus SMA
Ketika dari SMP mau SMA yang penting nanti bisa sekolah di sekolah yang diinginkan. Sehingga agar terjadi kedisiplinan pada diri siswa, tadi sudah budaya positif yang timbul dengan miskonsepsinya, kita agar menjadi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu yang bagaimana? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin pada diri sendiri. Kalau siswanya sudah bisa disiplin dengan dirinya, menurut Ki Hajar Dewantara, atau yang memiliki motivasi internal bukan motivasi eksternal, maka karena jika berasal dari motivasi eksternal sifatnya hanya sementara, sedangkan jika motivasi internal itu sifatnya akan bertahan yang cukup lama, karena memang gairah untuk belajarnya ada, ya dimanapun tempatnya dia akan tetap belajar. Gampangnya nggak ada gurunya ya tetap belajar. Tapi kalau motivasinya eksternal hanya ingin mendapatkan nilai yang ketika mengerjakan saja, ada gurunya, ada tugas kerjakan, kumpulkan. Tapi apakah yang dipelajari itu masuk apa tidak? Kebanyakan tidak. Bahkan kebanyakan yang penting bagaimana caranya mencari jawaban dengan cara tekniknya mencontek dan sebagainya. Tidak ada upaya untuk bagaimana mencari informasinya dengan benar. Nah, bagaimana mewujudkannya? Untuk kita dapat mewujudkan disiplin. Tadi perilaku setiap manusia itu ada motivasinya. Bahwa motivasi disiplin kan berasalnya dari disiplin. 3 motivasi beragam manusia. Menurut Dian Gosson, di mana dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi manusia. Yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Tadi kalau kamu datang terlambat ke sekolah dihukum, berarti supaya saya tidak terlambat, ya saya tepat waktu saja. Supaya tidak dihukum, saya tepat waktu. Itu karena menghindari hukuman. Supaya saya tidak ini dihukum lari-lari, supaya tidak apa dan sebagainya. Itu motivasi pertama. Kita melakukan tindakan pun karena ya gampang aja. Orang ngomong kita melakukan ibadah, iming-iming pertamanya adalah karena adanya surga dan neraka. Padahal kalau kita kaitkan agama menurut orang yang ngerti itu diupayakan ketika kita beribadah itu bukan karena surga dan neraka, tapi karena memang hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kalau surga dan neraka menurut Robi Al-Adawiyah nanti macam-macam. Saya tidak mau ke surga, saya tidak mau ke surga karena ke surganya hanya karena amal saya. Saya juga tidak mau ke neraka. Maunya pengen ketemu sama Allah SWT. Jadi ini menghindari hukuman. Yang pertama orang melakukan tindakan karena menghindari hukuman. Yang kedua orang melakukan tindakan yaitu karena ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan tadi di kelas. Kalau siswa ikut belajar, berarti kan kelihatannya kalau tidak dimarahi, menghindari dimarahi oleh guru. Yang kedua ingin dapat nilai. Motivasi. Itu motivasi. Yang ketiga yaitu orang melakukan tindakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau sudah timbul dari diri sendiri karena memang kebutuhan dirinya sendiri, saya di sini dikatakan ini adalah motivasi yang paling berat, paling tinggi, sudah internal, sudah motivasi dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh hal apapun, tidak takut akan hukuman dan juga tidak semata-mata mengharapkan dari balasan. Jadi di sini adalah bagian neraka dari hukuman. Kalau di sini bagian surga, pengen dapat surga. Yang paling hebat kan orang yang karena memang ingin mendapatkan ridha Allah. Ibaratnya seperti itulah kalau kita kaitkan dengan agamanya sedikit. Mohon maaf kalau saya sedikit mengikut seperti itu, karena kadang-kadang
Itu motivasi perilaku manusia. Nah, kita bicara tentang hukuman dan penghargaan. Tadi kan motivasinya adalah karena hukuman atau karena penghargaan. Di sini ada sebuah kasus di mana seorang anak yang namanya Eva kurang menguasai pelajaran matematika. Di mana pada saat pelajaran matematika tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Seringkali ada beberapa kelasnya banyak. Ada asik gambar dengan dunianya sendiri. Lalu pada saat matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA di buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Setelah tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergerak dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman IPA menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas. Kalau kejadiannya seperti ini, kira-kira yang dilakukan oleh Pak Seno itu salah, hukuman kurang bijak. Kita tahu tindakannya memang kurang bijak. Sebenarnya kita sudah tahu hampir semuanya kita tahu kurang bijak. Ternyata terkait dengan hukuman dan penghargaan itu ada hukuman. Kita gampangnya tahunya hukuman. Ternyata ada 3 jenis model hukuman yang secara bahasa sederhananya, yaitu sebenarnya ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Restitusi bukan prostitusi. Secara sederhana, hukuman itu adalah yang tidak nyambung dengan kesalahannya. Hukuman tidak nyambung. Misal, gampangnya siswa tidak mengerjakan tugas, kemudian siswa disuruh berdiri. Itu kira-kira ketika siswa tidak mengerjakan tugas kemudian disuruh berdiri, nyambung apa tidak? Berdiri apa aja dulu Pak? Atau ini, ketika terlambat, mohon maaf, tanda kutip terlambat, siswa terlambat datang ke sekolah, lalu dia disuruh lari ke lapangan. Kira-kira itu apa maksudnya? Hukuman. Ya, artinya itu hukuman. Tidak nyambung antara kesalahannya apa dengan dengan apa sih namanya ya, konsekuensinya. Kalau konsekuensinya yang sebagai sebab akibatnya, sebabnya terlambat, dia akan diakibatkan untuk lari-lari. Itu enggak nyambung, itu namanya hukuman. Tapi ketika yang namanya konsekuensi itu adalah sudah terjalin kesepakatan dan nyambung. Misalkan tidak mengerjakan tugas, ya silahkan suruh mengerjakan tugas. Itu namanya konsekuensi dan sudah terjadi kesepakatan antara siswanya nanti. Sedangkan restitusi yaitu ini mengembalikan kondisinya. Nah, ini agak nanti di terakhir kita akan belajar tentang restitusi, menangani sebuah siswa yang bermasalah dengan motivasinya masing-masing. Ada yang 3. Jadi hukuman dan konsekuensi pada intinya yang ada di sini. Kenapa hukuman tidak disarankan? Karena ternyata hukuman itu adalah bisa menyebabkan dihukum oleh penghargaan. Dari penghargaan pun bisa kita dianggap dihukum. Perasaan penghargaan kok hukum? Dimana menurut Al-Ghifan
saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan kalau punya karyawan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dihargai penghargaan. Artinya kalau tidak dikasih penghargaan, maka dia tidak akan mungkin melakukannya. Itu berulang-ulang seperti itu. Kalau sering seperti itu, berarti menganggap orang itu tidak akan mampu sejatinya. Di mana pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan efektif jika kita mengingat seorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek saja bisa. Tapi kalau jangka panjang, makanya penghargaan identiknya ketika dapat ikuti kegiatan kejuaraan, misalkan ada perlombaan, itu jangka pendek sih. Tapi kalau untuk meningkatkan kegiatannya tidak akan bisa. Kita kemudian penghargaan tidak efektif kalau sering tadi suatu penghargaan dengan benda atau peristiwa yang ringan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini juga tidak baik. Jadi ini penghargaan dan hukuman. Ternyata penghargaan juga dapat merusak hubungan. Karena hubungannya nanti hubungannya ya imbal balik saja. Saya melakukan ini maka saya harus dapat. Makanya kadang-kadang anak kecil saya sudah membersihkan maka saya harus dapat hadiah apa. Saya sudah belajar, saya minta es krimnya. Semacamnya seperti itu. Penghargaan juga mengurangi ketepatan karena fokusnya adalah mengejar sebagai penghargaan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Nah, ini seperti yang tadi ditargetkan dari Pak Nur Syamsi, yaitu kira-kira nanti kita dapat membuat keyakinan kelas. Atau nanti ketika targetnya sudah bisa membuat keyakinan kelas, bisa mudah-mudahan bisa menjadi keyakinan sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah. Mengapa kita harus membuat keyakinan, tidak peraturan? Itu karena apa sih? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai maksud ini. Ada sebuah kasus. Kita seringkali mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Tujuannya apa, Pak? Selamatan. Ajak lilipan. Ajak lilipan ya bahasanya ajak lilipan. Tapi kalau di garis besarnya adalah karena untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang polisi sebenarnya. Tapi demi keselamatan. Kalau sudah timbulnya itu, kalau ditilang polisi itu berarti masuknya ke peraturan, bukan motivasi keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kenapa kemarin kita disuruh pakai masker dan mencuci tangan? Karena kesehatan juga dan juga untuk keselamatan. Di mana nilai-nilai keselamatan asal kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi memang nantinya bahasanya memang bahasa peraturan kita. Aturan-aturan yang sudah ada memang kita laksanakan, tapi bukan semata-mata hukuman yang timbulnya nanti akhirnya. Ini tahapan untuk nanti membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menciptakan program kebajikan. Yang kedua, pembentukan keyakinan sekolah. Urutannya untuk membuat keyakinan
Yang pertama dari segi aturan, kita punya aturan di dalam kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, di dalam kelas kita punya aturan-aturan atau aturan-aturan sekolah kita masukkan. Sebutkan saja apa, misalkan di dalam kelas ayo munculkan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Misalkan tidak boleh mainan handphone, tidak boleh apa dan sebagainya. Dari kalimat itu dikumpulkan saja semuanya, tulis aja semuanya. Kemudian setelah itu rubah kalimatnya yang tadi kalimat tidak, yang jarang, ada yang khususnya bahasa Indonesia, kalimat yang tadinya negatif dibikin kalimat positif. Maka tidak boleh menggunakan handphone saat jam pelajaran, dibikin kalimat positifnya. Contoh boleh menggunakan handphone, tapi sesuai dengan aturan. Jadi kita upayakan agar anak-anak kita itu tidak sering mendengar kata-kata tidak boleh, dilarang. Jadinya boleh, tapi dampak negatifnya kan hanya hidupku penuh dengan larangan, hidupku dengan penuh tidak boleh, tidak boleh. Boleh tapi dengan batasan-batasan tertentu. Setelah direkap dengan yaitu kemudian kita rubah ke dalam bentuk keyakinan. Itu kalau tidak boleh menggunakan handphone di kelas, itu maksudnya apa sih tujuannya? Poin pentingnya itu apa? Poin pentingnya berarti tertib sesuai dengan aturan. Misalnya tidak boleh misalkan keluar masuk kelas terus menerus apa keyakinannya. Untuk atau misalkan ketika ada temennya lagi belajar kemudian diganggu, berarti kan itu berarti mengganggu orang lain. Itu kebisingan mengganggu, kalimatnya diganti mengganggu orang lain. Walaupun nanti kita punya poin-poinnya ini yang tidak boleh, tapi kalimatnya kita ubah menjadi sebuah keyakinan yang simpel, nanti tidak usah banyak-banyak, paling tidak 5 sudah cukup. Jaga kebersihan, jaga keamanan, kemudian misalkan jaga ketertiban, keyakinan yang sudah. Karena saya yakin dalam diri setiap manusia itu sebenarnya sudah mengetahui mana benar mana salah. Sudah ada, cuman kadang-kala akalnya itu kalah dengan nafsunya, lebih cenderung nafsu. Kalau ditanya gampang, kenapa Anda tidak? Kenapa misalkan ada kasus setiap di kelas tidur, kan harus tinggal dulu, tidak mesti langsung dibangunin suruh apa. Itu nanti diobrolin dengan cara restitusi. Nanti muncul sebenarnya ada motivasi kan kenapa dia tidur. Nanti kita gali supaya keyakinannya dengan keyakinan yang sudah disepakati nanti biar. Memang prosesnya cukup melelahkan, cukup lama. Setiap anak harus diajak ngobrol satu persatu, atau kalau kasusnya banyak seluruhnya harus diobrolin bersama-sama. Karena setiap anak tadi punya motivasi sendiri-sendiri. 3 motivasi yang dilakukan manusia kan tadi menghindari hukuman, walaupun nanti ada hal yang dilakukan. Ini kita belajar restitusi. Restitusi itu tidak. Kenapa kita melakukan restitusi? Ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan berarti kita selanjutnya tidak mengulang. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Nanti antara siswa dengan murid itu tidak munculnya ancaman-ancaman. Kalau salah dihukum, akhirnya siswa dengan guru jauh. Takut timbulnya kalau dihukum terus. Begitu juga kalau dikasih penghargaan, disayang terus, anak-anaknya disayang terus, ya akhirnya mengandalkan, nanti juga diselamatkan oleh gurunya. Ya jadi manja seperti itu. Jadi supaya nanti tidak isinya ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi digali
digali, istilahnya masuk ke dalam hati yang paling dalamnya. Kita berasiskan proses tadi proses pembentukan. Nah ini selain tadi motivasi dan 3 motivasi, ternyata orang itu punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah ingin bertahan hidup, yang kedua adalah butuh kasih sayang, yang kedua butuh penguasaan, yang ketiga butuh kesenangan, 4 kesenangan, yang kelima kebebasan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kita ulas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis dan sebagainya, komponen. Ini kebutuhan bertahan hidup, memang kita ingin bertahan hidup. Yang berikutnya kebutuhan pengen ada kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kalau tadi fisiologis, ini sekarang psikologis kasih sayang, pengennya butuh perhatian sebenarnya. Misalkan tanda kutip, anak di kelas itu ini kok bandel amat. Di kelas itu kegiatannya ngajak anak-anak untuk rame-rame terus. Ternyata kalau ditelusuri karena di rumahnya kurang kasih sayang. Jadi di sekolah bikin perhatian agar mendapat kasih sayang. Kadang-kadang cuman kita kadang-kadang yang terjadi dia salah, ya harus dihukum. Tapi kita tidak tahu sebenarnya dia melakukan itu apa. Ada tujuannya. Kasih sayang. Yang berikutnya kebutuhan untuk penguasaan. Saya pengen diakui, saya ini bahwa kita itu mampu, bahwa ini kita itu bisa. Butuh pengakuan. Anak-anak zaman sekarang kan kadang-kadang melakukan kegiatan di positif. Contohnya apa kan? Geng motor misalkan. Itu kan melakukan ini itu kegiatan yang tanda kutip menyimpang. Dalam apa tujuan yang pengen bahwa grup ini adalah yang berkuasa, yang terkuat, itu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pengakuannya. Yang ini kebutuhan bebas. Berikutnya adalah kebutuhan akan pilihan, mau sesuai dengan pilihannya sendiri. Anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi dengan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang-orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan. Yang terakhir kebebasan, kebutuhan akan kesenangan ini semuanya pasti pengen senang. Banyak hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Nah, ini posisi kita. Kira-kira posisi kita itu ada di bagian mana? Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang yang menghukum bisa menekan hukuman fisik maupun verbal. Kalau dimarahi, diucapin apa-apa itu penghukum. Kata-katanya yang sering muncul adalah patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir salah, atau selalu terakhir selesai, dihukum. Judgment terus. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil, yaitu dengan caranya dia, bahwa kamu harus ikuti aturan belajar saya, ngajarnya tergantung saya. Mau bagaimanapun harus ikut saya. Itu penghukum. Kalau yang merasa bersalah, yaitu misalkan, kamu terlambat terus, nanti
ibu jadi repot. Nah ini membuat merasa bersalah, jadi merasa bahwa apa yang dilakukan menyebabkan orang lain yang disalahkan, susah, itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, dah kamu usah seperti nanti gampang lah urusan saya. Itu sebagai teman. Dah masuk. Nanti terlambat gampang urusan saya. Itu yang teman. Kalau memantau ini sesuai dengan aturan, pegangnya tata tertib. Kamu atau ya tata tertib aturan. Kamu kalau terlambat sekian berarti poinnya sekian. Salah hukumannya sekian. Salah hukumannya sekian. Itu pemantau. Yang terbaik adalah posisi manajer. Dimana posisi dimana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi murid diajak membuka wawasan kenapa dia melakukan, pertama kenapa dia melakukan hal itu, pasti ada penyebabnya. Kemudian diajak lah, berarti yang Anda lakukan, kesalahan apa yang Anda lakukan untuk kesalahannya. Setelah dapat kesalahannya, diajak ngobrol untuk mencari solusinya bareng-bareng. Bukan solusi dari kamu harus ini, solusinya bareng-bareng. Nantinya ketika nanti siswa atau anak itu sudah terbiasa dilakukan hal tersebut, mengetahui bahwa kalau saya melakukan ini berarti saya akan seperti ini. Memang dari sendirinya yang muncul. Posisi manajer. Nah, kira-kira kita posisinya sekarang ada di mana? Apakah orang yang selalu sebagai pemukul atau membuat rasa bersalah, atau teman, atau yang lainnya? Ini masalah ini yang terakhir tentang segitiga restitusi, bagaimana cara menangani sebuah permasalahan terhadap siswa, yaitu dengan pertama menstabilkan identitas. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas kadang-kala terbalik-balik, ada menstabilkan dulu, ada yang validasi tadi bertahap, diajak ngobrol, ibaratnya diluluhkan dulu hatinya. Ada orang sudah lagi marah-marah, kemudian diajak marah-marah, ya udah. Yang terjadi yang tadi, saya nggak mau dibuka ini tangannya, ibaratnya saya nggak mau. Ketika sudah membuka berarti kan sudah dulu, nanti obrolannya pun masuk. Kalau masih kekeh di apapun, ya nggak akan bisa. Jadi kalau sudah lembut, sudah los, artinya baru oh ini. Nanti baru dia berpikirnya jadi berpikir positif. Sudah tidak, akal pikirannya berjalan dengan normal, tidak terpengaruh oleh emosinya yang muncul meluap-luap. Nah, setelah itu baru ini loh kesalahannya apa, jadi yang benernya itu bagaimana. Ketika ketemu yang benernya bagaimana, baru bagaimana untuk menyelesaikannya. Seperti ada ini tahapan restitusi secara singkat seperti itu. Ya, nanti boleh saya bagikan materinya. Ini tahapannya menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya dan sebagainya, tahapan-tahapan restitusi. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau materinya bahan bacaannya boleh saya kirimkan, karena itu materi budaya positif. Terima kasih dari saya. Bisa nanti didiskusikan untuk tindakan selanjutnya, apakah nanti dari kesiswaan pengen, karena saya juga harus belajar dari yang sudah GP, bukan CGP lagi, sudah GP. Nah, karena sudah ada yang GP sebenarnya di sini, Pak Nur Syamsi sudah jadi guru penggerak, saya baru calon. Kalau calon itu bisa gagal, bisa tidak. Kalau harapnya tidak sampai gagal dan bisa mengajak yang lainnya agar bisa. Optimis bisa, memang saya berusaha untuk tetap optimis. Bergerak Pak, bergerak. Ya, Pak. Masih ada sekitar 6 bulan lagi sampai bulan Juli baru selesai.
Maaf Pak, nanti tutup bekal ya itu Pak. Hebat Pak. Tentang pembelajaran, ya. Dan yang ketiga adalah tentang pembuatan program yang berdampak pada siswa atau pihak pada murid. Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, ada hal yang ya. Tadi yang saya inginkan tadi bagaimana mewujudkan disiplin tanpa hukuman tadi ya, disiplin ya. Jadi dengan yang tumbuh motivasinya dari keyakinan. Oleh karenanya ya kami ingin atau mengharapkan dari Bapak Ibu Wali kelas di kelasnya itu membuat keyakinan ya, di TRK ada kan ya, membuat keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas ya, arahnya ke keyakinan. Jadi hasil akhirnya adalah kira-kira nilai-nilai umum apa yang nanti akan dipegang. Misalkan nanti kita ingin kelas itu bersih, berarti keyakinan kelasnya adalah ya kebersihan. Kita ingin kelas itu tidak ada yang melakukan tindak bully atau berkelahi. Berarti keyakinannya apa tuh? Ya menghormati orang lain atau saling menghargai ya. Nah kira-kira itu paling tidak ada 3 keyakinan atau lebih ya barangkali ya. Tidak, jangan terlalu banyak, paling banyak tadi Pak Sultan 5 ya. Dan keyakinan itu kalau bisa nanti dipajang di kelasnya, di print gitu ya. Dipajang dalam bentuk ya X-banner kalau perlu ya, X-banner atau 25.000 print ya. Jadi untuk hiasan kelas, jadi hiasan kelas yang berarti ya. Jadi dulu Pak Mendiri sudah menggalakkan itu kata-kata motivasi di sekitar sudut-sudut sekolah ya. Itu juga nanti mungkin akan diperbaiki ya Pak ya. Akan ditambah lagi. Nah di kelas, nah itu kata-kata bijaknya itu adalah keyakinan kelas. Nanti silakan nanti dibuat seperti itu sehingga nanti kalau ada masalah di kelas, nah berarti ada keyakinan apa yang dilanggar. Kan sudah disepakati tidak boleh mengusik yang lain, harus saling menghargai gitu ya, seperti itu ya. Buang sampah harus dengan, nah berarti kalian melanggar keyakinan. Nanti berikutnya adalah praktek segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu ya, harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, nah, silakan. Kami buka ini 15 menit ya. Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak. Pertanyaan saya pertama dan terakhir. Saya mau tanya banyak tapi tadi udah dijawab sama Pak Syamsi. Tapi yang paling utama adalah bagaimana idealnya pembelajaran. Maksud saya idealnya hukuman untuk anak sesuai dengan apa yang sudah diimplementasikan Pak Subhan di kelas. Barangkali kami bisa mengikuti menjadi followersnya. Karena saya itu di kelas suka marah-marah Pak, emosi. Suka sering. Bukan karena masalah di rumah ya Pak ya. Tapi melihat teman-teman walaupun itu di depan sudah ada kontrak belajar, tetapi yang namanya anak-anak ya Pak, up and down. Nah itu teman-teman bagaimana caranya dari Pak Subhan sendiri, barangkali saya menjadi followersnya Pak Subhan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun. Suka marah-marah Pak. Kalau suka marah-marah, sejatinya saat saya pertama kali ngajar juga saya termasuk kategori orang yang suka marah-marah. Ya nggak kelihatan kan? Kalau mohon maaf mungkin sensitif. Itu belum kawin ya Pak? Ainun, jangan ngomong udah suka marah.
belum kawin. Sedikit cerita, saya pertama mengajar pernah terakhir bahkan ketika di tempat lama ada orang tidur, saya bangunin sampai dia terkaget-kaget. Kenapa lagi tidur enak-enaknya, meja yang sebelahnya saya pukul sekeras-kerasnya. Pernah seperti itu. Oke, kalau tadi Pak Surip mungkin sering marah-marah atau pernah nyipok siswa atau ngomongnya coba cipok pernah nyipok siswa. Sejatinya saya juga tanda kutip mohon maaf maksudnya apa, karena saya dulu pernah jadi kesiswaan sebentar, jadi ya pernah nanganin anak yang sampai ya mungkin karena posisinya lagi tidak stabil, posisinya sambil berdiri, akhirnya timbulnya marah. Kadang-kala ada orang pernah dikatakan, nanti cek sama Pak Ustadz Munzirin, Pak Munzirin itu kalau marah untuk menahannya itu diantaranya segera duduk, atau jalan terakhir adalah dengan cara berwudu, itu katanya. Makanya, tapi dari situ saya berpikir sudah mulai berbeda. Terkait dengan pertanyaan tadi, yang lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Secara sederhana sih sebenarnya tadi dengan segitiga restitusi, mendisiplinkan siswanya, diajak ngobrol bareng-bareng, saya kira bisa. Secara kalau kita sudah bisa mengetuk pintu hatinya, nah, apapun ibaratnya yang masih muda-muda kan paham lah kira-kira. Yang sudah, apalagi yang sudah muda. Iya, yang sudah muda lebih paham lagi. Yang sudah muda, yang sekarang baru muda dan yang sudah muda lebih paham lagi. Ketika sudah hatinya sudah terketuk, apapun bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan dengan kontrolnya. Saya terakhir melihat, mohon maaf, kelas saya di kelas 12 MIPA 3. Waktu itu kondisi memang kelas agak nyampah. Di awal semester sebelum saya dapat program guru penggerak ini, sebenarnya saya sudah dapat keyakinan kelas, membentuk keyakinan disiplin positif dari platform Merdeka Mengajar. Jadi sebelumnya sudah dapat, memang belum diimplementasikan waktu itu, baru diimplementasikan pas di sini semester awal saya mengajak untuk membuat keyakinan kelas. Tapi memang tidak pernah saya pampang karena belum saya pampang. Nah, di situ saya mengajak, yuk sebenarnya kan kamu paham ketika Anda membuang sampah itu nanti bagaimana, diajak seperti itu. Jadi dampak baiknya, kesalahannya tidak perlu menyebutkan siapa yang salah, ya bareng-bareng kita bertanggung jawab, karena ketika kelasnya bersih toh yang menikmati kita semuanya, maka bareng-bareng kita jaga, diajak ngobrol. Nah, intinya ya segitiga restitusi itu diajak ngobrol. Sebenarnya saya ada satu video tapi di HP, anak rekamannya waktu itu pakai HP, mengajak membuat segitiga restitusi. Jadi diajak ngobrol. Dan satu kasus anak yang tadi diceritakan tidur di kelas. Kenapa dia tidur di kelas? Kan harus kita gali dulu satu persatu. Tidak langsung dijustifikasi. Kenapa tidur di kelas? Malamnya ini, Pak. Nah, berarti kalau malamnya itu menurut kamu, malahnya jawabannya main game. Nah, menurut kamu itu benar apa salah? Diajak seperti itu. Iya Pak, salah. Berarti supaya Anda tidak ngantuk di kelas bagaimana? Diajak. Memang berulang, prosesnya memang luar biasa lama, karena ya sampai saat ini mungkin budaya kita yang ada mungkin sejak kecil sampai sekarang pun mungkin masih ada, bahwa budayanya ada budaya hukuman. Kalau tidak ini kamu ini, kalau tidak ini kamu ini. Begitu juga di sekolahan,
Yang penting targetnya dia bisa selesai, lulus dan dengan cara apapun. Jadi secara singkat Bu Ainun yaitu diajak ngobrol, diketuk hatinya perlahan-lahan. Kalau sudah diketuk hatinya, pikirannya sudah normal, stabil, saya kira diajak untuk berpikir baik bisa. Saya berulang kali menyampaikan dalam diri manusia itu memang ada dua sifat. Menurut salah satu riwayat, nanti bisa dicek Pak Mundir saya salah atau tidak. Dalam salah satu riwayat bahwa di dalam tubuh kita itu tanda kutip tersimpan masih ada daging iblisnya, masih ada terpengaruh iblisnya. Pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa masih ada di surga, itu ditelisik pernah menyembelih bayi, dan bayinya adalah bayi iblis. Untuk menyembunyikan kesalahannya dia dimakan habis. Itu tapi saya lupa dari kitab apa pernah dapat seperti itu. Jadi masih ada jiwa iblisnya. Cuman jiwa kenabiannya saya juga sampaikan ke anak bahwa kita sebenarnya adalah keturunan nabi. Maka ya kita sebaiknya adalah sesuai dengan aturan nabi. Ya, ini Nabi Adam maksudnya gitu, keturunan Nabi Adam. Kan kita aslinya orang surga semua, penduduk surga. Cuman kita lagi jalan-jalan, nah nanti pulangnya nyasar ya masing-masing, karena bekalnya memang ada. Anak Google Map. Anak Google Map. Masalahnya di sana tidak ada Google Map. Sinyalnya lampe nyasar. Google Map juga sering disasarkan Pak. Jalannya bagus, tahu-tahunya jalannya luar biasa, naik turun gunungnya tidak karuan. Ya, jadi saya kira seperti itu Bu Ainun, diajak ngobrol untuk bisa Dia bro terus diketuk Bu. Assalamualaikum. diajak ngobrol panggil. Kalau misalkan ada satu anak kira-kira ajak ngobrol saja satu anaknya secara pribadi. Nanti bisa tahu oh kasusnya sebenarnya ini. Saya kira itu, atau mungkin nanti Pak Syamsi bisa menambahkan sebagai senior saya di guru penggerak. Terima kasih. Ya saya kira tadi sudah seperti itu jawabannya. Sudah seperti itu. Jadi memang kembali kepada keyakinan yang ditanamkan. Walaupun dalam program guru penggerak sebenarnya proses hukuman, konsekuensi, kemudian mengambil keyakinan itu masih tidak dilarang ya. Jadi hukuman ya untuk tahap awal saya kira konsekuensi itu terkait dengan tata tertib. Ya, jadi sekolah kan punya tata tertib yang diumumkan kalau misalkan terlambat atau 3 hari tidak masuk maka orang tuanya dipanggil, itu konsekuensi. Jadinya ya harus ada konsekuensinya. Tapi sebaiknya memang tadi di atas konsekuensi itu adalah keyakinan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau terjadi misalkan anak-anak yang di dalam kelas, nah ini penanganannya seperti apa tadi ya. Kalau itu pendekatannya memang individu ya. Jadi yang tadi pendekatannya cenderung individu ya. Kalau pendekatan secara umum berarti kan harus konsekuensi yang diambil. Kalau kalian ribut konsekuensinya apa ya. Seperti itu. Nah, walaupun nanti di belakang mungkin individu ini mungkin saya ini pengembangan dari modul. Kayak gitu ya mungkin ya. Kalau modul kan memang guru penggerak itu harapannya yang terakhir itu apa ya. Jadi semuanya inginnya adalah menggunakan pendekatan secara individu, ambil hatinya, ajak ngobrol, kemudian ada masalah apa seperti itu ya. Kemudian cari solusinya. Bahkan siswa untuk diarahkan untuk mencari solusi sendiri. Ya, teknik coaching namanya gitu. Itu mungkin yang saya tambahkan, saya bisa tambahkan. Kemudian ini Bapak Ibu kan ini kan konsep yang bagus ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas, mulai sekarang kita coba mempraktekkan hal-hal yang demikian ya. Mempraktekkan, artinya ketika ada siswa yang sudah alfanya banyak, ditanya ya, apa sebenarnya masalahnya ya, kendalanya apa.
kemudian kira-kira bagaimana dia bisa memperbaikinya. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin Pak. Barangkali yang lain ada yang bertanya. Ini waktunya sudah mulai habis. Satu lagi ya, satu lagi ya. Ya, terakhir ya. Terima kasih Pak Samsi dan Pak Sultan. Saya hanya terinspirasi Bu Ainun dan sekedar berpartisipasi aja Pak. Mungkin kalau pertanyaan sih ya ala kadarnya aja karena sekedar partisipasi gitu. Begini Pak, tadi memang saya setuju dengan tadi ya kalau ini siswa itu dengan hati. Tapi mungkin bisa dilengkapi Pak supaya lebih cepat karena yang sudah kita kan siswanya banyak Pak. Satu kelas aja 36 Pak. Saya ngajar berapa kelas ya? 7 Pak. 3 kelas di kelas 11 dan 4 kelas di kelas 12 ya. Jadi bisa dikalikan Pak, guru matematika lebih hafal. Kalau ya tapi bersyukurnya di dalam satu kelas itu ya paling beberapa ya Pak, kalau di IPA khususnya. Kalau di IPS kan lebih banyak. Nah kemudian manakala kita mau menangani satu siswa atau berbicara dengan siswa, kita terkendala Pak, siswanya itu ya susah dicarinya. Sepertinya siswa itu lebih penting dari kita gitu Pak, dari tugas kita Pak. Nah itu bagaimana Pak? Nah kemudian manakala masalahnya itu di kelas Pak. Kalau menurut saya itu memang dengan apa ya, dengan hati kita. Tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau kita lengkapi dengan bil uswatun hasanah. Iya, jadi untuk menangani uswatun itu ya kita juga ada hasanahnya gitu Pak. Hasanah ya, bukan hasanah. Iya. Hasanah ya? Ya pokoknya itu Pak. Hasanah. Bukan kasar. Iya. Jadi itu saja Pak pertanyaan partisipasi saya Pak. Terima kasih Bu Ainun atas inspirasinya. Saya juga mau follow Bu Ainun dan Pak Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Laila. Ya, kalau kondisi memang tadi sebenarnya tadi sudah sedikit terjawab dengan penjelasan dari Bu Ella tadi bahwa sebenarnya di setiap kelas itu tidak banyak yang berulang 1, 2, 3 orang. Nah ini di momennya kira-kira itu ada satu kesempatan panggil anaknya. Ketika memang ada diajak ngobrol anaknya. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan terhadap satu orang anak yang memang kasusnya tersendiri terhadap si anak, diupayakan adalah pribadi. Jangan sampai yang lain mengetahui. Yang lain yang tidak ada kaitannya mengetahui. Ada pribadi. Nah, ketika sudah pribadi, nanti diobrol dengan baik-baik tanpa paksaan. Saya kira suatu saat sekeras apapun anaknya, sebenarnya ada jiwa yang luluhnya. Lama-lama ngobrolnya enak, luluh. Bisa jadi anak yang kelihatannya bandel bisa nangis. Nah di situ momennya mulai dibuka. Kalau kasusnya memang kasus personal anak sendirian, dipanggil, jangan sampai menyelesaikan kasus satu anak di depan kelas akan membuat anaknya down, merasa terhakimi di situ. Saya kira seperti itu. Nah, kalau kasusnya rame-rame, ya kita buka dengan keyakinan kelasnya apa rame-rame, yuk bareng-bareng dibuka lagi keyakinan. Kenapa tadi Pak Samsi suruh dipapang di depan kelas, bahkan diajukan yang besar paling tidak kelihatan loh. Ini keyakinan yang ini itu apa yang dilanggar, diingatkan lagi, kembali lagi diingatkan. Nah, ya memang butuh proses untuk mengembalikan siswa
untuk kembali normal. Prosesnya panjang sekali karena selama ini masih ditakut-takut. Nah, prosesnya. Tapi dari proses itu kalau tidak dimulai ya tidak akan sampai berhasil. Kita mulai sedikit demi sedikit sebisa kita. Nah, saya kira itu nanti bisa ditambahkan sama Pak Samsul lagi. Saya kira sudah cukup ya seperti itu. Bapak Ibu waktunya sudah habis ya, kita sudah terlama di sini ya. Alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar ya. Hanya kendala dari tampilan ini ternyata magic boardnya ini tidak bisa menampilkan full screen. Full screen karena terkendala apa Pak? Jaringan. Memori atau ini internetnya ya, jaringan internetnya ya. Jaringan internetnya ya. Harusnya ini bisa ditampilkan. Jadi ini adalah media Canva kan. Bapak Ibu nanti kalau perlu kita selain bosan misalkan dengan PowerPoint, kita bisa gunakan Canva. Canva itu memiliki kelebihan ada template-template yang tersedia dan apa itu namanya gambar-gambar yang bisa digunakan. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.